Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Al-faslu tasi' fi bayani ru'yatillahi ta'ala. Farru'yatu ala naw'aini, ru'yatu jamaliyatin fil akhirah bila wasitatin mir'atil qalbi, wa ru'yatu sifatihi fid dunya biwasatati mir'atil qalbi binazril fuadi min aksi anwaril jamali, kama qala Allah ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atul mu'minin, al-muradu minal mu'min al-awal qalbu abdil mu'min, wa minasani huwa Allah ta'ala kama Allah ta'ala as-salamu al-mu'min al-muhaimin. Alhamdulillah, kita ini membahas masalah bab tentang orang yang melihat Tuhan. Babnya nih ru'yatullah, melihat Tuhan. Nah, padahal melihat Tuhan ini adalah perkara yang sangat tinggi benar. Nang kayak apa garang orang tuh bisa melihat Tuhan? Amun melihat kawan, kau aja akan dikisahkan. Atau melihat sapi, kau aja dikisahkan. Ataupun melihat gunung, kau aja berkisah. Akan tetapi ada sejarahnya hamba Allah melihat Tuhan. Kemudian imbah melihat Tuhan dikisahkan pulang. Tadi malam aku melihat Tuhan, ujarnya. Apabila ada orang yang seperti itu, memang ada benar kejadiannya. Akan tetapi melihat Tuhan di sini ada maksudnya yang kayak apa, caranya, dan yang kayak apa yang dilihat. Tadi lain melihat dengan panca indera yang serba kekurangan ini kada. Mujahidin di sini melihat Tuhan tuh ada dua bagian. Yang pertama melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaannya, yaitu nanti melihatnya di akhirat. Ketika orang masuk surga nanti itu yang sebujur-bujurnya melihat. Dan melihat di sini tanpa ada perantara, langsung dengan dirinya melihat Allah Ta'ala langsung. Nah, dalam kitab ini langsung ada perantara. Itu ketika kapan? Yaitu ketika orang berada di dalam surga. Bahkan nikmat yang paling ganal nanti di surga bukan kawin lawan bidadari ada, atau beandak di istana yang mewah megah ada, atau bisa macam-macam kehendak nafsu di sana ada. Akan tetapi di surga nanti yang paling besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Tuh.
Nah, itu adalah ketika melihat Allah di akhirat. Yang kedua, ada lagi dikatakan orang tersebut melihat Allah di dunia. Nah, kayak apa melihat Allah Ta'ala di dunia? Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan jahidin di sini. Melihat di dunia ini sekalian melihat sifatnya aja, bukan melihat zatnya yang hakiki. Itu pun melihat sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih pakai perantara, yaitu melihat bayangannya saja. Dan siapa juga yang bisa melihat pulang melihat bayangannya tadi? Apakah orang umum, orang biasa? Akan tetapi jahidin, hati yang sudah kelas namanya fuadi. Nah, hati kemarin kan ada beberapa macam. Ada hati yang biasa, yang kedua hati qalbun, yang ketiga hati fuad. Jadi tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan orang yang sudah bersih hatinya. Ini nangkawa melihat bayangan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak apa hidin bisa melihat? Sedangkan melihat tersebut biasanya orang pakai mata. Sekalinya hidin ini dalam keadaan sadar, dilupakan, nafsunya istirahat, akhirnya dikasih mimpi dalam keadaan orangnya jaga. Nah, kayak itu tuh. Akhirnya inya tuh rohnya ataupun hatinya langsung melihat seakan-akan tadi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang dilihat hanya sifatnya saja. Nah, jadi ada orang pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, ketika diberi Allah Ta'ala, orang tersebut bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, ya Allah, aku hendak melihat sampian, melihat zat engkau. Ujar Allah Ta'ala berkata kepada Sidin, hai Fulan, kamu tidak bisa melihat aku dengan mata kamu, akan tetapi kamu bisa melihat aku dengan rasa saja. Yang disebut adalah yakin. Nah, jadi yakinnya para wali tadi, mereka itu sampai seakan-akan melihat, seakan-akan bagaikan imajinasinya tuh seakan-akan jelas nampak. Nah, bertemu dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hasil yang dilihat tuh kadakawa nang kaya apa kadakawa dikisahkan. Apabila kau dikisahkan itu berarti kada bisa bang. Bila kaifiyatin wala jihatin wala damin wala jihatin wala maghribin wala masrikin, kada kau dikisahkan, kada atas, kada bawah, kada dalam, kada timur, kada utara, kada selatan, kada daging, kada kulit. Nah, kada kau dikisahkan. Kalau dikisahkan itu berarti bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kawa dipahami Sidin saja. Dan setiap para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai melihat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sidin tersebut macam-macam, kada kawa sama antara saikung demi saikung. Nah, cara betul bepandir berkisahnya itu kan kada kawa sama. Pokoknya yang meyakinkan, yang memastikan
hanya hati orang tersebut saja, tadi malam atau tadi pagi aku sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan aku melihat daripada sifatnya. Nah, kayak itu toh. Tapi hati orang yang bersih tadi. Dan kita pun bisa kadang-kadang nang sampai kayak itu apabila kita nih dalam keadaan sudah masuk di alam lahut lah, sudah melewati namanya alam jabarut, sudah melewati namanya alam malakut, sudah tunai alam mulki. Nah kayak itu hanya kau masuk toh nang kau berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala toh. Nah makanya jahidin, orang seperti ini biasanya dikasih hal ngarnya, dikasih hal bagaikan sekejap aja, bagaikan kalbar, bagaimana kilap. Jadi satu mat saja dibari, tetapi satu mat tersebut dibari, orang bisa berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu walaupun bagaikan barak tetapi bagaikan lawas. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu satu mat hidin naik kan, berjumpa dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan tapi satu mat menurut kita nih satu mat, tetapi menurut perjalanan hidin bagaikan beribu-ribu tahun. Nah kayak itu. Makanya kita tuh kalau bisa meluangkan waktu untuk tawajuhan karena lah tawajuhan, menyaurang, kemudian kita berzikir dari zikir lisan sampai zikir napas, sampai zikir kalbi, sampai ibaratnya kita hilang, sampai ibaratnya kita tuh ibaratnya 7 orang tuh takaram sudah di situ tuh. Nah di situ tuh bisa diberi Allah Ta'ala nikmat namanya bisa berjumpa dengan sidin. Tetapi ketika perjumpaan tersebut kada lawas biasanya, kada lawas, paling-paling bagaikan kilat. Nah kalau seseorang tuh bisa lawas, bala lawasan, nah disebut orang tuh mendapatkan makam karena begana mandama pasara maqaman. Ujah ulama, barang siapa nang lawas hatinya berkekalan nang kai itu seakan-akan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, dan lupa daripada alam dunia ini dan lupa daripada nafsu ini, itu disebut orang tuh dalam keadaan bamakam, bertempat bagana artinya. Nah itu biasanya orang sudah jajab. Nah ketika jajab orang tersebut nah asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyik jadi ndak. Dan di situ amaliyahnya kada sembahyang kayak rukuk, sujud, iktidal, duduk tahiyat, kada lagi. Di situ hanya ada bermunajat aja, berdialog aja lagi, berkisah. Tapi nambah kisah lain muntung ataupun lisan kada, tetapi adalah roh sidin nambah kisah dengan bahasa sidin, nambah kisah roh tadi yang berkisah. Nah itu yang disebut adalah orang tuh bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya. Jadi yang bisa melihat sakalnya rasa. Seperti mana orang kan bermimpi, tadi malam aja aku melihat gunung dibatakan, rasa-rasanya aku berjalan ke Tangkisong, macam-macam kan. Padahal orangnya guring aja, orangnya di Kalambu aja mengorok. Nah, setelah bangun daripada guring, berkisah aku tadi malam melihat gunung. Jadi mata nang mana melihat gunung tersebut, sakalnya adalah mata roh yang melihat. Nah begitu juga
orang tuh seakan-akan bertemu dan berjumpa dengan zat wajibul wujud dengan apa? Matanya, yaitu mata roh. Nah, akan tetapi sebelum orang tersebut bertemu dengan zat wajibul wujud, terlebih dahulu rohnya tuh bertemu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sidin nang tukang antar. Nah, jadi jahidin di sini maka tabal fuadu ma ra'a. Kada kawa dikatakan dusta hati. Hati itu kada kawa didustai apabila sudah melihat. Nah itu. Maka tabal fuadu ma ra'a. Kada berdusta hati itu apabila sudah melihat. Nah, ini hati yang melihat, artinya roh yang melihat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min mir'atul mu'minin. Orang yang beriman itu bagaikan caramin Allah Ta'ala. Paman ra'a sifati fid dunya ya rajata fil akhirah bila kaifin. Jadi jahidin barang siapa di dunia ini nah sudah melihat Allah Subhanahu wa taala sifatnya, yang dilihatnya sifatnya, maka pasti nanti di akhirat dia akan melihat zatnya. Jadi orang di akhirat kala nanti kada seberatan kawa melihat Tuhan. Itu. Tetapi hanya menikmati surga. Ujah dalam kitab ini orang ahli ibadah yang dituju surga. Maka dapat surga aja. Apa surga isinya? Yaitu bidadari, kenikmatan, kelezatan, dan istana. Akan tetapi orang para aulia ataupun muqarrabin yang hatinya bersih sampai hatinya disebut fuad, maka di surga bukan dapat surga saja, akan tetapi beparakan lawan ampun surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para aulia Allah, orang-orang soleh mengatakan tidak ada nilainya surga kalau kada bertemu dan berjumpa dan melihat orang yang punya surga. Walaupun masuk surga ujahidin nih. Maka sebelum sidin ini masuk surga, terlebih dahulu di dunia ini bertamu dahulu walaupun hanya bayangan saja dengan yang ampun surga. Nah, jahidin di situ dah. Wa jami'u da'awa allati sadarat anil awliya fi ru'yatullahi ta'ala ka qauli Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua daripada pengakuan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini adalah mengatakan seperti mana Umar bin Khattab, ra'a qalbi rabbi, aku ini melihat Tuhan jahidin dengan hatiku. Melihat Tuhan tuh dengan hatiku. Arti kata bukan dengan panca indera lain, hati yang melihat. Binuri Rabbi, dan aku melihat pun dengan pertolongan Tuhan juga. Pulang. Intinya ilmu yang sudah bertasawuf, bersih hati, beda dengan ilmu kalam.
Kalau ilmu kalam artinya ilmu dalam pemikiran. Apabila sudah ada ilmu, terpikir seakan-akan sudah melihat Tuhan. Itu seakan-akan, kan? Itu yang disebut adalah ilmu kalam. Seperti mana kita melihat makhluk, di situ ada sifat Allah, di situ ada asma Allah, di situ ada af'al Allah, dan di situ juga ada zat Allah. Jadi sakompletnya itu menurut ilmu tauhid. Itu adalah menggunakan akal. Apabila melihat makhluk, berarti di situ ada Allah. Sakompletnya itu adalah ilmu akal ataupun disebut ilmu tauhid. Itu untuk cara pembersihan hati aja toh. Caranya lah supaya hati bersih. Maka pakai ilmu akal tadi yang disebut adalah ilmu kalam ataupun ilmu tauhid. Tetapi kalau yang di sini adalah melihat Allah atau melihat Tuhan bukan pakai akal lagi. Akal sudah pondasi awal. Ini sudah hati yang sudah bersih, yang sangat bersih sekali. Sampai bukan hati lagi yang disebut, akan tetapi adalah fuad namanya. Nah, jadi makanya ilmu tuh ada dua kan, ilmu yang tasawuf nih. Ada ilmu untuk pembersihan. Yang kedua adalah ilmu sudah bersih. Nah, makanya ma'rifat tadi ada dua. Ma'rifat ketika awal pengen naik, itu namanya ma'rifat ilmunya, pengen naik tenang. Yang kedua adalah ma'rifat yang sudah dilajari oleh yang maha gaib. Dan tidak mungkin seseorang tersebut diajari ilmu ma'rifat yang gaib kalau kada melewati daripada perjalanan ilmu nang masuk akal dulu. Nah, diudak antuk belajar kasana kemari sifat 20 kan. Kasana kemari pembersihan hati, kasana kemari belajar apa ibaratnya sifat 20, kitab macam-macam kitab tauhid, ilmu kalam, ilmu logika, ilmu mantik dan lain sebagainya supaya hati itu masuk akal. Karena kata Imam Al-Ghazali, pertama dulu ilmu itu adalah ilmu akal dulu. Setelah dilihati, sekalinya akal tertinggal. Apabila seseorang itu guring. Nah, ternyata Jahidin ilmu tuh ada lagi yang kada masuk akal, yaitu Jahidin adalah ilmu roh tadi. Karena roh tersebut adalah kada kawa istirahat. Nah, napas saja contohnya kada kawa istirahat, walaupun guring orangnya. Tapi kalau akal bisa istirahat, apalagi cuma rasa. Panca indera, ada mata, ada hidung, ada mulut, itu bisa istirahat. Istirahat, ada waktunya istirahat, kada berfungsi. Nah, kemudian akal lagi, walaupun matanya kada berfungsi, ataupun mulutnya kada berfungsi, akal masih berfungsi. Tapi Jahidin akal nih akan kada berfungsi juga apabila guring orangnya. Maka akhirnya Imam Al-Ghazali menjelaskan ada lagi ilmu lebih apa lagi lebih mendalam daripada ilmu akal, yaitu adalah ilmu roh. Dan ilmu roh ini tersebutlah kada kawa nang melajari orang nang jahir ini pula. Hanya yang bisa melajari adalah orang yang gaib, yaitu para wali-wali Allah yang sudah mati ataupun yang masih hidup, akan tetapi kemampuannya bisa masuk ke alam roh tersebut. Nah, bisa nabi,
bisa wali dan bisa Allah Subhanahu wa taala nang melajari orang tersebut. Tapi orang ini harus bersih hati pulang. Uja Ali radhiyallahu an, la a'budu rabban lam arahu. Aku kada menyembah Tuhan Jahidin sebelum hatiku ini bersih bening, kemudian aku bisa melihat Tuhan. Ini deh Imam si Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Aku kada menyembah, kada sembahyang bahasanya Tuhan sebelum aku melihat berdahulu yang aku sembah. Tetapi Jahidin fajalika kulluhu musyahadus sifat, karena aku musyahadah mencungkung sudah tuh, nah yang dilihat tuh hanya aku sembahyang. Ini tingkatan orang yang sudah wali di atas sudah. Rajanya wali ini Imam Ali ini kan rajanya wali sudah. Madinatul ilmi wa babuha, pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali. Dan yang pertama kali yang ditalkinkan, yang diperintahkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW adalah Ali dulu untuk membacakan kalimat La ilaha illallah, baru Sayyidina Ali mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, Jahidin di sini aku musyahadah. Kalau ini sudah musyahadah lah. Kalau melihat sifat nih orang tuh sudah masuk ke zauk, namanya zauk lah. Kalau kita nih masih pakai namanya la fa'ilun ilallah. Tidak ada yang begawi kecuali adalah gawian Tuhan. Itu aja yang kita pakai wahina masih gitu tuh. Tetapi nang ramanya zauk tadi belum masuk kita situ tuh. Kalau zauk maka yang dilihat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kada fa'ilun lagi. Nah, tertinggi. Tetapi cara pakai saja kita nih kadang-kadang kada kawa lulus sudah la fa'ilun ilallah tuh belum lulus kita. Karena kita masih rasa ambisi ataupun syarik. Nah. Itu cara pakai itu la fa'ilun ilallah tuh. Kalau orang nih kawa la fa'ilun ilallah sebertan daripada Allah Ta'ala, kawa istiqomah, berarti orang tuh wali dah pangkatnya. Nah, kemudian kama anna man ra'a sya'a samsi min miskati wa nahwiha sahallahu ayyaqula ra'yatu samsa ala sabil tawassu'. Jahidin kayak apa garang orang tuh di dunia kawa melihat Tuhan kayak apa garang. Nah, Jahidin di sini orang tersebut melihat matahari, kemudian melihat ke banyu atau ke Caramen. Nang dilihat di Caramen itulah orang tuh melihat matahari jar. Nah, walaupun di rumah kemudian ada cahaya masuk ke rumah, kemudian hidin keluar arah ke atas melihat cahaya matahari. Nah, itu melihat matahari jar. Kayak itu tak. Nah, begitu juga orang tuh melihat Allah Subhanahu wa taala kada kawa mampu sepenuhnya melihat nang kayak apa Allah taala. Tapi yang kawa dilihat hanya cahayanya aja. Cahayanya aja, yaitu sifatnya aja. Itu pun orang-orang sudah wali pula nang kawa melihat cahaya tadi. Lain orang biasa. Nah, waqad massarallahu ta'ala nurahu fi kalamihi bi itibari sifati bi qauli ta'ala. Nah, Jahidin di sini Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan
yang disebut namanya cahaya tadi di dalam Al-Qur'an Hidin telah menyebutkan kamiskatin fiha misbahun. Jahidin di sini ada di surah An-Nur doh. Itu Hidin mencontohkan bagaikan sumbu lampu di dalamnya ada apinya. Nah, itu. Yang disebut tapi sumbu lampu tadi adalah kalbu mukmin, yaitu adalah hati orang beriman. Jadi ibaratnya orang tersebut kenapa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya itu bagaikan miskat. Miskatnya artinya bagaikan sumbu lampu kalbu mukminin. Dan di dalam sumbu lampu tersebut ada yang disebut adalah apinya sirul fuad wa huwa ar-ruhu sultani az-zujajatu al-fuadu usifat biduriyati fi siddati nuriyatihi thumma bayyana al-ma'dana faqala ta'ala yuqadu min syajaratin mubarakatin wa hiya syajaratu talqin wa tauhid khasi yakunu min lisan qudsi bila wasitatin kama ta'allaqa al-Qur'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil asli summa najala Jibril alaihi salatu wasalam li maslahatil awam. Jadi Jahidin di sini Allah Subhanahu wa taala itu mengumpamakan bahwa Allah taala itu mempunyai nur. Nah, cahaya bagaikan lampu Jahidin. Lampu tadi akhirnya menyala, sedangkan lampu tersebut bagaikan hati-hati orang yang beriman. Hati-hati yang beriman. Tapi yang beriman tadi ibaratnya iman yang sempurna pula, bukan iman yang keluar masuk. Itu Bang. Jadi kalau orang hendak sampai ini sekalinya panjang benar anunya perjalanannya. Ini berita ataupun cerita orang-orang yang sampai. Bukan orang lagi membicarakan tentang tangga ataupun jalan. Lewat sudah yang dibicarakan tangga ataupun jalan. Bukan lagi syariat ataupun tarikat, akan tetapi hakikat sudah sampai nih orang nih. Nah, tetapi kita nih membacakan Banaham Johan. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada hijin tersebut. Ini yang bisa menjalankan ini wali aja. Tetapi ujah ulama di dalam kitab ini, kalau kita tuh belum bisa menjalani ini, paling kada percaya lawan wali tersebut yang sudah jalani ini, menjalani ini nih. Dan kita akan digolongkan beserta hidin kayak itu. Ini luar biasa nih penjelasan tentang orang melihat Tuhan. Ini sudah perjalanan inti, sudah sampai dah. Ini yang tak. Ketika orang melihat Tuhan, berjumpa, dan pasti akan diberi namanya oleh-oleh. Makanya hampir seluruh para wali-wali tersebut ada bisi amalan gitu, nang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, kada melewati daripada Jibril lagi. Dan
orang-orang ini yang sudah sampai, nah disitulah hidin mulai beramal, disebut hidin. Kalau nang semalam hidin masih belajaran, masih umpatan. Nah ini baru bertemu dan berjumpa, diperintah, barulah ini yang disebut beramal yang bujur. Jadi hidin itu langsung dapat hidayah ataupun petunjuk. Kalau yang kemarin dapat petunjuk hidayah juga, akan tetapi umpatan hidin. Makanya kalau bubuhan ahli sufi tasawuf beramal agama amaliyah, ujung-ujungnya jangan lagi umpatan. Kalau masih umpatan berarti orang itu belum bertemu dan berjumpa. Dah, itu pulang kan. Nah, tapi karena kita belum bertemu dan berjumpa, karena mendapatkan hidayah yang langsung, terpaksa kita hidayah dari orang yang sudah sampai, yaitu mengumpati paguruan ataupun mengikuti ulama. Nah, karena di situ kalau sudah berjumpa dan bertemu, seorang tersebut akan disebut pembaharu, namanya pembaharu agama. Nah, inilah yang pernah juga diceritakan oleh Imam Al-Ghazali hidin. Hidin itu ibaratnya kada mau menyampaikan daripada ilmu kecuali diperintah. Diperintah bukan raja yang memerintah, bukan orang-orang yang zahir yang memerintah, ada, akan tetapi yang gaib yang memerintah. Hanya hidin sampaikan ilmu tersebut. Nah, ya mudah-mudahan ya kalau kita nih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti beserta wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Kita dikir dulu lah. Dikir dulu, habis dikir baru kita doa. Bu, kita dikir dulu lah, dikir. Nanti habis hu tuh kita dulu, ditahan dulu lah. Nah, tahan, rasakan dulu keluar napas tuh. Kita perhatikan bahwa napas kita itu sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena napas inilah yang istiqomah menyembah Allah taala. Yang kita tahu tuh bahwa napas kita ini kada pernah berhenti menyembah Allah taala. Selalu memuji Allah taala. Kalau dia berhenti memuji Allah taala, berarti ibaratnya pindah alam orang tuh. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 ha illallah, la ilaha 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 illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 hu, 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 hu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.